Pernah gak sih kita itu dengar kalimat gini? Gak usah percaya sama itu, mistis itu, logika mistika. Padahal yang lagi dibahas itu malaikat tentang surga atau kiamat. Lalu dari situ aku mikir, aku tanya sesuatu, apakah semua hal yang gaib itu masuk dalam logika mistika? Kalau jawabannya iya, berarti keimanan kepada hal-hal yang gaib dalam agama juga dianggap tahayul dong. Tapi kalau jawabannya enggak, lalu apa bedanya? Nah, di video ini kita akan bahas secara jernih dari sudut pandang agama tentunya, logika dan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bahas ini secara holistik karena ternyata banyak orang yang masih mencampur adukan antara iman kepada yang gaib dengan kepercayaan mistis yang tidak ada dasarnya. Jadi simak sampai akhir karena mungkin setelah ini cara pandang kita tentang gaib akan berubah. Selengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Salam nyengirisme. Halo nyengirin sekalian. Balik ke pemikiran awal. Kalau dipikir-pikir ya wajar aja kalau banyak orang yang nyamain keduanya antara gaib dan logika mistika. Karena sama-sama berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Kita nggak bisa lihat malaikat, kita juga nggak bisa lihat surga, tapi kita juga nggak bisa lihat makhluk-makhluk yang sering ada di cerita-cerita mistis kan. Akhirnya semuanya dimasukkan ke dalam satu kotak yang sama. Yang penting gak kelihatan berarti itu mistis. Padahal masalahnya bukan pada kelihatan atau gak kelihatan, tetapi pada dari mana keyakinan itu berasal. Apakah keyakinan itu berasal dari wahyu atau berasal dari mitos-mitos yang diwariskan secara turun-menurun tanpa adanya dasar yang jelas. Dari sini kita perlu membedakannya. Dalam Islam, gaib itu adalah sesuatu yang nyata keberadaannya, tetapi memang berada di luar jangkauan indera manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, maka itu adalah termasuk keimanan. Semua itu adalah perkara yang gaib. Lalu apakah ini bertentangan dengan akal? Ya enggak. Islam itu ngajarin kita untuk enggak matiin akal kita. Justru akal kita itu digunakan untuk memahami bahwa wahyu itu berasal dari sumber yang benar. Sedangkan rincian perkara yang gaib diketahui melalui wahyu tersebut. Jadi gaib dalam Islam bukanlah sesuatu hal yang irasional, bukan sesuatu yang enggak rasional, melainkan sesuatu yang sudah melampaui kemampuan observasi dari manusia. Akal itu punya batas dan wahyu hadir untuk menjelaskan apa yang berada di luar batas itu. Sesuatu yang terbatas gak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, dan wahyu tidak terbatas. Nah, berbeda dengan iman kepada hal yang gaib, logika mistika adalah ketika seseorang itu menghubungkan sesuatu kejadian dengan kekuatan supranatural tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Misal, gerhana matahari dianggap terjadi karena ada makhluk raksasa yang sedang memakan matahari, itu. Atau ketika muncul burung tertentu di rumah tertentu, maka si penghuni rumah itu akan terkena musibah. Atau ada benda tertentu yang bisa membuat kita itu kebal anti tembak, anti bacok. Masalahnya itu bukan pada keyakinan bahwa ada hal yang belum kita pahami, tetapi pada cara menetapkan hubungan kausalitasnya, hubungan sebab akibatnya. Karena setiap ada kesimpulan membutuhkan dasar. Kalau nggak ada dasar agama yang sah, nggak akan ada bukti empiris, nggak akan ada hubungan yang logis. Lalu kenapa hal itu bisa diyakini sebagai kebenaran yang mutlak? Nah, dari situlah logika mistika itu muncul. Pertanyaannya sekarang adalah kapan sesuatu itu berubah menjadi tahayul? Kapan suatu keyakinan itu berubah menjadi tahayul? Jawabannya sederhana, teman-teman. Ketika kita mulai menetapkan hukum kausalitas atau hukum sebab akibat tanpa dalil yang benar. Misal, percaya bahwa hari kiamat akan datang itu kan karena diajarkan dalam wahyu.
Ini adalah bagian dari iman. Tetapi percaya bahwa memakai warna tertentu akan mendatangkan kesialan atau memakai barang tertentu bisa mendatangkan keberuntungan tanpa dasar agama maupun bukti yang jelas, maka itu sudah masuk ke wilayah tahayul. Islam sendiri melarang umatnya menggantungkan nasib kepada hal-hal yang kayak gitu. Karena seorang muslim itu diajarkan untuk bertawakal kepada Allah, berikhtiar dengan sebab dan akibat yang nyata, dan menjauhi prasangka-prasangka yang tidak mendasar. Berbicara soal tantangan, di zaman sekarang, tantangannya itu justru ada di dua sisi. Ada yang menolak semua perkara yang gaib karena dianggap nggak ilmiah, padahal tidak semua kebenaran harus diuji di ruang laboratorium. Di sisi lain, ada yang menerima semua klaim mistis tanpa berpikir kritis. Padahal agama mengajarkan kita untuk menggunakan akal. Berapa kali Allah itu meninsan dalam Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun, kan? Karena itu, keseimbangan itu menjadi hal yang paling penting. Iman tanpa akal bisa terjerumus pada tahayul, tetapi akal tanpa iman juga bisa membuat manusia merasa bahwa dirinya itu mampu menjelaskan segala sesuatu. Padahal enggak. Sebagai manusia kita memiliki keterbatasan, teman-teman, dan menyadari keterbatasan itu justru merupakan satu bentuk kebijaksanaan. Jadi apakah semua hal gaib adalah logika mistika? Jawabannya enggak. Iman kepada perkara yang gaib yang bersumber dari wahyu adalah bagian dari keyakinan agama atau keimanan. Sedangkan logika mistika adalah ketika seseorang itu menetapkan hubungan kausalitas tanpa dasar yang sah, baik secara agama maupun secara logika. Karena itu jangan mudah nyebut semua yang gaib itu sebagai tahayul, tetapi jangan juga mau menerima setiap klaim mistis tanpa pertimbangan logika, agama, dan kebiasaan kita. Gunakan akal, pegang wahyu, itu adalah kunci untuk hidup yang seimbang. Pada akhirnya kita akan kembali ke rumah masing-masing dengan argumentasi masing-masing. Silahkan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih pesat lagi. Dan channel ini BTW mau 1000 subscriber. Untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dari awal berdiri, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian, aku Aditya Rifki Putra Purnama. Sekian dan salam nyingirisme.